Bagaimana sikap kita terhadap saudara kita yang sedang menderita di Palestina? Seperti tadi ya, apa yang kita sanggup, apa yang kita bisa. Kita dengan mereka ini satu apa sih? Kata Nabi ya, bukan kata politikus, bukan kata pengamat, kata Nabi. Kita dengan mereka, kata Nabi, satu apa? Jangan lupa, kal jasadil wahid, satu tubuh. Gitu. Satu tubuh itu gimana sih? Kaki kesandung, ya? Apa iya mulutnya nyukurin gitu? Nggak mungkin, kan satu tubuh. Kalau temannya beda tubuh mungkin nyukurin, ya? Satu tubuh, ya? Mulutnya menangis, bilang aduh, air mata menetes, nangis, badan gemeteran, kemudian demam, itu satu tubuh, bereaksi semua, iya kan? Nah, kita dengan mereka satu tubuh. Mereka sakit, kita sakit, mereka menderita, kita menderita. Nah, bagaimana? Ya bantu. Barangkali kita punya kelebihan rezeki. Ya kalau doa udah jelas ya, insyaallah tidak usah disuruh ya. Begitu menyaksikan bagaimana penderitaan saudara-saudara kita di sana lewat YouTube misalnya, berita misalnya, otomatis ya, kita langsung berdoa, ya Allah selamatkan, ya Allah sabarkan mereka, matikan dalam keadaan syahid, ya, balaslah kezaliman Yahudi dan seterusnya. Lebih dari itu barangkali ada kelebihan rezeki. Insyaallah kan banyak lembaga-lembaga yang menyalurkan. Lebih baik lagi barangkali, ya tentu bukan kita ya, pemimpin yang punya pesawat tempur, yang punya bom, yang punya peralatan perang, ya, untuk membantu kaum muslimin, untuk menghancurkan al-Yahud. Tentu pemimpin lah, bukan kita. Kalau kita ya antara doa dengan mengirimkan bantuan. Datang ke sono ya ngapain? Ngapain kita datang ke sono? Ya, sono tidak butuh orang, butuh senjata. Apalagi kita yang bocah ngaji tidak tahu bagaimana medan perang kan, malah ngerepotin di sana. Ya. Doa dan bantuan. Adapun aksi ini, aksi itu, ya yang penting bantuannya, bukan aksi. Karena yang kita hadapi ini Yahudi antum tahu sendiri ya kan. Demo, boykot ini itu nggak mempan, ya. Dibayangkan Nabi aja dibunuh. Bayangkan deh, Nabi dibunuh, dan bukan satu dua Nabi, ribuan. Kan Nabi Bani Israel kan, Nabi kan 124.000 Nabi. Ya, yang dari Bani Israel itu ribuan, tak berapa yang sudah dibunuh mereka. Di antaranya yang ada di riwayat Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Ya. Coba bandingkan kita kaum muslimin, boro-boro Nabi, Ustadz, pada hormat betul dengan Ustadz. Sampai kadang-kadang dibohongi dengan hadis palsu, dengan hadis maudhu, saking ta'zimnya dengan ustadz-ustadz itu. Iya, luar biasa. Disuruh ini, itulah kaum muslimin. Mereka bukan ustadz lagi, Nabi dibunuh. Luar biasa. Dan mereka tidak akan berubah selagi mereka masih Yahudi, selagi mereka tidak masuk Islam. Kan nggak mungkin Allah salah mencap mereka sebagai al-maghdubi alaihim. Itu cap langsung dari Allah. Dan wajib kita mengucapkan al-maghdubi alaihim untuk mereka minimal 17 kali dalam sehari semalam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ad-dallin nasara. Apa iya
Allah mencap mereka sebagai al-maghdubi alaihim, membunuh para nabi, para rasul, bangsa kera, bangsa babi dan seterusnya. Tiba-tiba hari ini mereka baik, penyayang, dermawan, berangkulan dengan kaum muslimin, mau berdamai, cinta damai. Ya batal dong ayat Al-Quran. Nggak mungkin ayat Al-Quran batal. Maka seandainya Yahudi itu baik, pengertian, dermawan, mau berdamai, bersandingan dengan kaum muslimin, justru kita sedih. Sedihnya apa? Justru kita sedih. Sedihnya apa? Berarti Al-Quran salah. Apa nggak sedih sekali kita? Al-Quran salah. Ya, justru kita menyaksikan Yahudi kayak gitu, kita sedang menyaksikan kebenaran Al-Quran. Sedunia protes, nggak ambil pusing. Ya, jangankan cuman rumah sakit dibom, anak-anak dibunuh, Nabi dibunuh. Maka kecil bagi mereka membunuh anak-anak, wanita, membombardir rumah sakit, kamp pengungsian, kecil. Sambil ketawa-ketawa mereka. Gak punya hati, biadab, bengis. Ya. Nah, inilah kita yang belajar dari Al-Quran dan Sunnah. Gak heran melihat mereka. Beda dengan saudara-saudara kita yang gak baca Al-Quran, yang gak baca Sunnah. Kok sadis amat? Kok ada orang seperti itu? Ya ada, Al-Quran yang bicara. Apa yang mereka lakukan hari ini terhadap kaum muslimin di Palestina nggak ada apa-apanya dengan apa yang mereka lakukan di zaman Nabi Musa. Nabi Musa dituduh apa? Antum tahu? Nabi Musa mau apa? Mau melacur. Astagfirullah. Itu tuduhan mereka. Ya. Bagiun min baghoya Bani Israel. Apalagi Nabi Musa dituduh apa? Bunuh Nabi Harun. Nabi Harun kan wafat sebelum Nabi Musa. Nabi Musa dituduh yang bunuh Musa. Apalagi Nabi Musa berpenyakit adar, penyakit kelamin memalukan. Gara-gara Nabi Musa tidak mau mandi bareng dengan mereka. Mereka mandi bareng telanjang bulat. Ya, laki-laki sama laki-laki. Nabi Musa nggak mau, menyendiri. Dituduh. Ya terang aja Musa itu penyakit adara sambil ketawa-ketawa. Nabi. Kita ngomong begitu sama ustadz, sama kiai aja nggak tega, takut kualat istilah orang awam kan. Ini Nabi digituin. Maka apa yang mereka lakukan terhadap kaum muslimin di Palestina nggak ada apa-apanya. Ya. Maka yang paling tepat perlakuan kaum muslimin terhadap Yahudi hanya satu. Apa yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap Yahudi yang paling tepat satu? Apa? Bantai mereka. Bantai, jangan sisakan. Ya. Ini cuman bisa apa tidak? Gimana caranya? Itu yang kita bahas. Bukan demo teriak-teriak, nggak akan mempan oleh mereka. Ya. Gimana caranya nih? Membasmi mereka. Ya kalau Imam Mahdi datang ya udah jelas selesai. Ya. Jangankan kaum muslimin, pohon-pohon, batu-batu bisa bicara membantu kaum muslimin. Kan kita nggak ragu dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Tapi kan kita tidak boleh berpangku tangan nunggu-nunggu Imam Mahdi. Apalagi sebagian orang jahil manggil-manggil, ya Imam Mahdi, ya Imam Al-Muntadhar. Nggak boleh. Terserah Allah itu, kita jangan ngatur. Nah, sebelum beliau datang, apakah ada dalil bahwa Yahudi tidak bisa dikalahkan? Nggak ada dalil, berarti bisa kan? Nah, gimana caranya? Ya tentu ini para pemimpin, para presiden, para raja muslim, para perdana menteri muslim, presiden muslim yang bisa bicara, yang bisa berbuat, bukan kita. Allahu. Ada lagi? Pak Ustaz, kalau ada kaitannya dengan bahwa Hamas itu buatan Yahudi Syiah, Pak Ustaz. Nah, kalau di dalam terjadi gempuran antara Yahudi Hamas itu dengan Israel, Yahudi
Allah Maha tahu. Ya, Allah Maha tahu. Kita tidak tahu permainan-permainan seperti itu. Lebih baik kita tidak usah membahas Hamas lah, Fatah lah, Ikhwanul Muslimin lah, ya, Izzuddin Al-Qassam lah. Kita sedang membahas kaum muslimin dengan Yahudi. Ya. Jangan di kota-kota poin ini kaum muslimin sedang dibantai oleh Yahudi. Udah bahas itu, ya. Hamas ada siapa di dalamnya dan seterusnya bukan urusan kita. Kita sedang berurusan bagaimana kaum muslimin sedang dibantai oleh Yahudi. Kita semua sedih. Kita pengen membela. Gimana caranya? Jangan cuman teriak-teriak, ya. Maka lebih baik pembahasan tidak usah sampai ke Hamas segala macam, ya. Saya berada di lingkungan keluarga yang belum mengenal sunnah. Bagaimana cara kita bersikap saat ada silaturahim agar tidak bersalam-salaman dengan yang bukan mahram? Harus mulai, ya. Insya Allah sekarang sudah banyak yang tahu. Ya dulu antum barangkali masih ingat tahun 80-an, ya, pakai jilbab rapet, Islam apa nih? Alhamdulillah sekarang enggak kan? Islam apa nih? Nah, sudah mulai karena laki dengan perempuan yang bukan mahram, walaupun ada hubungan darah seperti sepupu dengan sepupu kan ada hubungan darah, tapi bukan mahram, tidak boleh salaman. Ya kita mulai. Ya awalnya dicibir, di inilah, lama-lama insya Allah nanti paham, nanti tahu. Ya kapan kalau kita tidak mulai hari ini? Kita tidak mulai sekarang. Kalau bukan dari kita yang ngaji, yang sunnah, ya, maka jangan putus asa, ya. Waktu orang tua saya melakukan hal yang tidak disunahkan oleh Rasulullah SAW, lalu saya katakan tidak dilakukan oleh Rasulullah, maka khawatirnya tentu ya bagaimana antum bisa bayangkan bagaimana ini saya baca sholawat, saya sholat, saya baca tasbih tahmid, tiba-tiba kamu salahkan, ya. Disinilah luar biasa. Dakwah itu tidak mudah, dakwah itu sulit, terutama mendakwahkan sunnah. Orang lagi baca sholawat, orang baca yasin, disalah-salahkan. Siapa yang tidak marah? Di sini maka wajib kita sabar. Tanpa pertolongan Allah nggak mungkin. Kita mohon pertolongan kepada Allah dengan berusaha untuk menyampaikan sebisa mungkin, sebaik mungkin, ya. Ajak ngaji, mungkin diawali dengan akhlak. Semenjak ngaji salaf, ngaji sunnah, akhlaknya luar biasa. Dulu-dulu boro-boro membawakan sesuatu untuk ayahnya. Sekarang setiap kali datang membawa makanan kesukaan ayah misalnya. Dimulai dari situ, ya. Minimal dia akan bertanya, ya, ngaji di mana nak, ya, barangkali dari situ. Apakah berdosa jika menjaga jarak dengan ibu dan adik tentang masalah karena mereka menguasai warisan? Berkorban mengalah, saya kira itu lebih baik, ya. Ya, ambil contoh misalnya antum rumah sudah punya, mobil sudah ada, ya nggak kekurangan, ya, walaupun tidak kaya-kaya amat. Kalau pembagian waris itu dijalankan sesuai syariat, antum mestinya dapat 600 juta misalnya. Tapi karena dibagi tidak sesuai syariat, antum cuma dapat 100 atau mungkin 50. Ya sudah, antum kan tidak berdosa. Daripada pecah keluarga ini itu,
man taraka syai'an lillah awadahullahu lahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah demi supaya hubungan keluarga itu harmonis, ya sudahlah. Mungkin kita sudah menyampaikan, tapi karena memang tidak ada niat baik, maka terus dikuasai misalnya, sudah. Ya. Yang berdosa adalah yang mendolimi, bukan yang didolimi. Maka seandainya kita didolimi dan diam saja, nggak masalah. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.